Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik ibunda rahimakumullah, kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kita sepakati ya, bahwa setiap awal bulan kita membedah satu kitab yang monumental, yang masyhur, yakni dengan judul Al-Kabair ya, dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Jadi ini kita adakan setiap awal bulan, dan ini sudah disepakatin ya. Ya. Baik, kita mulai dari mengenal biografi pengarang kitab ini. Buka di halaman 18 Romawi, pun biografi Imam Az-Zahabi. Masih ingat angka Romawi, bunda? Baik, kita bahas biografi beliau secara singkat saja ya. Baik, kita mulai. Biografi Imam Az-Zahabi, nasabnya Imam. Imam ini bukan nama asli ya. Imam ini adalah gelar yang disematkan kepada beliau. Imam itu artinya sesuatu yang dijadikan rujukan. Secara bahasa, imam artinya sesuatu yang dijadikan rujukan. Atau dengan bahasa lain, sesuatu yang diikuti, atau orang yang diikuti. Itu yang dimaksud dengan imam. Ya. Kenapa disematkan kepada beliau? Maka jawabnya adalah memang beliau aktif di dunia dakwah. Di samping beliau guru besar, seorang khatib, seorang imam sholat, dan karya-karyanya juga banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam. Maka layak disebut beliau seorang imam. Dan menjadi pengajaran juga bagi kita semua, khususnya bagi seorang suami. Suami itu disematkan kepada mereka adalah imam. Berarti kalau yang dimaksud dengan imam itu adalah sesuatu yang diikuti, sesuatu yang dijadikan rujukan. Kemudian sesuatu orang yang dijadikan panutan, itulah hakikat imam. Ya. Baik, nama aslinya adalah Syamsuddin. Syamsuddin, Syamsun, apa artinya? Cahaya, ya, matahari. Ad-din, agama. Jadi cahaya agama. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad. Abu Abdillah Muhammad, bapaknya si Abdillah dan Muhammad. Abdillah dan Muhammad putra beliau. Jadi Imam Az-Zahabi ini memiliki dua orang putra bernama Abdillah, kemudian Muhammad. Dan kita pun banyak juga menisbatkan nama kita kepada anak kita. Banyak juga ustadz-ustadz ya yang menisbatkan kepada anaknya. Seperti saya, contoh Abu Nabawi bisa. Nah, rencana mau saya ganti bunda, Ustadz Abu Nabawi gitu kan. Nah,
ada Abu Janda. Nah, tapi tak semua Abu itu disematkan disebutkan kepada anak, tapi bisa juga karena ada keistimewaan tertentu. Seperti Abu Lahab, bukan anaknya, bukan bapaknya si Lahab, tapi Lahab itu sendiri adalah gejolak, karena begitu tampannya beliau putih bersinar, maka disebutlah dengan Abu Lahab. Sama halnya dengan Abu Zakaria yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi, bukan karena Imam Nawawi itu punya anak, bahkan beliau tidak punya keturunan, maksudnya beliau tidak menikah, ya. Jadi kalau putih dia Abul Abyad bisa, ya kan, Abul Aswad. Nah, baik. Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, nama ayah beliau adalah Ahmad bin Utsman. Berarti ini nama uyutnya kalau bahasa kami. Di sini apa, Bunda? Kakek. Oh, mohon maaf. Kakek lah ya. Orang tua dari kakek baru uyut ya. Ya. Jadi Ahmad itu nama ayah beliau, Utsman nama kakek beliau, Qoimas itu nama uyut beliau. Ongah ya. Kalau bahasa Minang apa, Bunda? Minang buyut juga. Nah, nggak ongah ya. Ongah itu apa? Baik. Kemudian bin Abdillah, berarti ayah dari uyut beliau. Ya, umumnya orang-orang Arab memang mereka bisa menyambungkan nasab mereka sampai beberapa keturunan ke atas. Kalau kita tidak, kita ingin berusaha, tapi kalau kita tanya kakek kita udah nggak tahu lagi siapa nama orang tuanya. Kita paling ayah, kakek. Kakek kita tanya, kek, siapa nama orang tua kakek? Nggak tahu, udah zaman peperangan tuh, nggak tahu, lupa lagi. Ya. Jadi orang Arab itu salah satu keistimewaan mereka, bagi mereka nasab itu adalah sesuatu yang istimewa, mereka jaga. Ya. Kemudian At-Turkmani. At-Turkmani nama negeri ya. Sekarang ini dikenal dengan Turkmenistan. Turkmenistan ini salah satu negara yang diapit oleh beberapa negara. Satu di bawahnya Iran, di sampingnya itu adalah Afghanistan, kemudian di atas itu Uzbekistan. Jadi Turkmenistan, Turkmani itu nama negara. Kenapa? Karena memang beliau dan keluarga besar beliau tumbuh besar di sana, Turkmenistan. Ada yang pernah ke sana? Yang istan itu negara-negara muslim lah itu. Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Ya. Al-Faruqi. Al-Faruqi ini gelar beliau, maknanya adalah pembeda antara hak dan batil. Karena Imam Az-Zahabi ini adalah orang yang berjasa, yang dimana beliau berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, sehingga dapat terbedakan dengan jelas mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Sebagaimana juga Umar bin Khattab yang digelari oleh Rasulullah sendiri dengan Al-Faruq. Jadi Al-Faruq itu pembeda antara hak dan batil. Maka pantas Al-Faruq ini disematkan kepada beliau, karena sebab karya beliau inilah umat Islam tahu mana dosa besar. Karena yang di dalam Al-Quran itu kan sangat umum sekali. Allah hanya melaknat, Allah murka, Allah mengancam, tapi kan tidak disebutkan itu dosa besar. Karena karya beliau inilah
Sehingga umat Islam yang ada di dunia ini itu dapat menyimpulkan itu dosa besar, itu dosa kecil, karena karya beliau ini. Kemudian Ad-Dimashqi. Dimashqi ini sekarang Damaskus, ibu kota Suriah. Ya. Kenapa disebut dengan Ad-Dimashqi? Karena beliau berdakwah di sana dan wafat juga di sana. Dan juga banyak para ustadz-ustadz, para mubaligh yang menisbatkan namanya kan di ujung dengan nama daerahnya. Edi Irwansah Al-Aikanopani, Syekh Ahmad Rotib Al-Minangkabawi, jadi Al-Banjari, kan ada namanya Al-Pakanbaruni. Jadi bisa pun, boleh ya. Kemudian Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berarti beliau orang yang bermazhabkan Syafi'i. Imam Az-Zahabi ini seorang ulama yang bermazhabkan Syafi'i. Kemudian lanjut, beliau adalah seorang hafiz. Hafiz ini dalam konteks keilmuan itu sebenarnya bukanlah orang yang hafal Al-Quran saja. Tapi hafiz ini di samping dia hafal Al-Quran, kemudian dia memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dia paham ilmu-ilmu alat dalam memahami Al-Quran. Di sisi lain dia juga minimal hafal 100.000 hadis. Minimal hafal 100.000 hadis. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidaklah layak disematkan hafiz itu kepada mereka yang tidak hafal 300.000 hadis. Cuman kita sekarang kan kalau hafal Quran Al-Hafiz. Jadi hafiz itu bukan hanya hafal Quran, dia menguasai ilmu alat dalam memahami Al-Quran, dan dia juga hafal hadis. Kemudian muhaddits. Kalau muhaddits berarti beliau adalah seorang perawi hadis, ikut meriwayatkan hadis. Berarti sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lainnya. Kemudian beliau juga seorang peneliti, beliau juga seorang kritikus, dan beliau juga seorang ahli sejarah. Banyak disiplin keilmuan beliau, Bunda. Dan karya-karya beliau juga tentang sirah nabawiyah banyak. Nah, inilah nasab singkat biografi Imam Az-Zahabi. Lantas kenapa digelari dengan Imam Az-Zahabi? Padahal nama aslinya adalah Syamsuddin. Az-Zahabi itu terambil dari kata az-zahab, artinya emas. Saya ulang kembali, Az-Zahabi itu terambil dari kata az-zahab, artinya emas. Kenapa digelari Imam Syamsuddin ini dengan Imam Az-Zahabi? Karena ayahnya dan beliau profesi sampingannya adalah seorang pengrajin emas. Buat kalung, buat apa lagi, gelang. Jadi ulama-ulama terdahulu, Bunda, mereka punya finansial secara mandiri. Dengan tujuan apa? Agar mereka tidak mengharapkan infak uang dari dakwah mereka. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Bagaimana agar omongan kita itu tidak disetir oleh seseorang, maka berusahalah untuk punya usaha secara mandiri, finansialnya kuat, supaya dia ikhlas. Jangan sampai jamaahnya itu mengharapkan akhirat dari ustadznya atau dari ustadzahnya, tapi malah gurunya mengharapkan dunia dari muridnya. Ini salah, ya benar. Jadi bagaimana caranya? Ya punya finansial secara mandiri, punya kebun, punya usaha ini dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar niat itu ikhlas. Ya. Baik, kemudian kelahirannya, beliau adalah seorang penulis Arab, dilahirkan di Mia Farkin,
lihat footnote-nya. Miafarkin adalah nama sebuah kota di kawasan Turki zaman dulu. Sekarang bernama Silvan. Jadi dulu namanya Miafarkin, sekarang nama daerahnya itu Silvan. Jadi Imam Az-Zahabi ini lahirnya di mana? Maka jawabnya adalah di Turki. Khususnya adalah di Miafarkin yang saat ini dikenal dengan Silvan. Saya nggak tahu daerah ini, Bunda. Bagi Bunda yang pernah ke Turki dan sudah menjelajahi beberapa daerah, mungkin tahu. Ada yang sudah ke Turki? Mudah-mudahan kita sampai ke sana, Bunda. Kemudian pada awal bulan Rabiul Tsani tahun 673 Hijriah atau 5 atau 7 Oktober 1274 Masehi. Berarti lebih kurang 700 tahun yang lalu. Sekarang 1446. 45 apa 46 sekarang nih? 46, Bunda. 47. 47. Salah pula tuh. 1447 Hijriah, berarti lebih kurang 700 tahun yang lalu. Pendidikan dan guru-gurunya sangat banyak sekali, nanti silahkan saja dibaca, Bunda. Ya. Jadi beliau belajar di Damaskus, di Lebanon, di Syria, Nablus, kemudian di Makkah, di Mesir, ada di sini, kemudian di Kairo, sangat banyak sekali. Jadi memang ulama-ulama kita terdahulu memang gurunya itu banyak, dan mereka belajar itu nggak setengah-setengah, sampai tuntas. Kalau kita kan belajarnya sama guru itu setengah-setengah. Belum lagi selesai satu kitab, sudah pindah pada guru yang lain. Dan ulama-ulama kita terdahulu itu, mereka satu hari itu bisa belajar kepada 12 guru. Nah, bisa belajar kepada 10 guru. Kalau kita satu guru sepekan. Nah, kalau di sini berapa, Bunda? Umi Naila lah berapa? Satu pekan. Sampai 10 satu hari. Satu hari itu sampai 10. Kemudian muridnya kami mengkhususkan dengan menyebutkan As-Subki, penulis Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Jadi murid beliau itu sebenarnya sangat banyak sekali, tapi murid beliau yang sangat terkenal itu adalah Imam As-Subki, seorang ulama yang menulis kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Kitab ini, Bunda, adalah kitab yang menerangkan tentang biografi seluruh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan salah satu murid beliau juga ini dia yang mengarang buku ini. Ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini adalah salah satu murid dari Imam Az-Zahabi. Dan guru dari Ibnu Katsir itu salah satunya adalah Imam Az-Zahabi. Jangan bingung jawabnya, Bunda. Murid beliau siapa? Murid Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir. Guru Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi. Buku-buku atau karya-karya beliau sangat banyak sekali. Silakan dibaca nanti. Salah satunya adalah yang akan kita bahas ini. Yang berjudul Al-Kabair. Dan Al-Kabair ini adalah salah satu kitab yang paling terkenal ya di antara karya-karya beliau. Kemudian wafatnya, beliau wafat di Damaskus pada malam Senin, tanggal 3 Dzulqa'dah 748 Hijriah. Berarti kalau 748 Hijriah, beliau lahir 673 Hijriah. Berapa tuh? 74, 75, Bunda? Lebih kurang 75. Lebih kurang 75 tahun beliau tutup usia. Kemudian dimakamkan di Babus Shaghir. Babus Shaghir ini adalah salah satu daerah yang ada di kota Damaskus. Bukan nama
apa namanya, bukan nama kecamatan, bukan pula nama kabupaten, tapi seperti kita ini di Pekanbaru ada namanya Panam, ada namanya air dingin, ada namanya Tengkubei, begitulah. Babu Sore ini adalah satu daerah yang ada di kota Damaskus. Beliau disebutkan dalam sejarah, beliau sebelum wafat itu sempat mengalami kebutaan selama 7 tahun dan wafat dalam keadaan buta. Jadi Imam Az-Zahabi ini dia sempat buta selama 7 tahun dan wafat dalam keadaan buta. Baik, inilah biografi singkat Imam Az-Zahabi. Sekarang kita masuk definisi Al-Kabair. Silakan dibuka halaman 20 Romawi. Al-Kabair ialah segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah serta athar dari salafus saleh. Sebelum kita lanjutkan, ya, kita pahami dulu dosa. Apa itu definisi dosa, kemudian macam-macam dosa secara umum, baru nanti kita akan bahas apa konsekuensi dari dosa kecil, dari dosa besar, kemudian dilanjutkan. Dosa pertama yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini adalah dosa syirik. Dosa, apa yang dimaksud dengan dosa? Dosa adalah segala perbuatan yang menyelisihi ketentuan syariat Islam, baik meninggalkan kewajiban dan mengerjakan larangannya. Dosa adalah setiap atau segala perbuatan yang mana perbuatan itu menyelisihi ketentuan syariat Islam, baik meninggalkan kewajiban dan mengerjakan larangannya. Itulah yang disebut dengan dosa. Jika ada yang diwajibkan dalam syariat Islam, kemudian dia tinggalkan, dosa. Jika ada sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam, malah dia kerjakan, dosa. Jadi, dosa itu bukan hanya mengerjakan larangan Allah, termasuk juga meninggalkan kewajiban. Baik, ini yang disebut dengan dosa. Kemudian penyebutan dosa di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali, tapi ini nanti pada waktu-waktu tertentu kita bahas ya Bunda. Nanti pada tadabbur Al-Quran juga akan kita temukan nanti. Kadangkala Allah menyebut dosa itu dengan dzanbun. Kadangkala Allah menyebut dosa itu dalam Al-Quran dengan sayyi'ah. Kadangkala Allah menyebut dosa itu dalam Al-Quran dengan khata'. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kadangkala Allah menyebut dosa itu dengan ismun. Kadangkala Allah menyebut dosa itu dengan fasad. Kadangkala Allah menyebut dosa itu dengan maksiyah. Kadangkala Allah menyebut dosa itu dengan haram. Kadangkala Allah menyebut dosa itu dengan fasik.
Dan semua penamaan dosa-dosa di dalam Al-Quran itu mengandung pengajaran yang berbeda. Kenapa Allah menyebut dengan ismun? Karena dosa itu dilakukan dengan sengaja. Kenapa Allah menyebut dosa itu dengan khata? Karena dosa itu dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Kenapa Allah menyebut dosa itu dengan dzambun? Karena dosa itu besar. Kenapa Allah menyebut dosa itu dengan sayiat? Karena dosa itu kecil. Nah, dan banyak ya. Oke. Tapi secara umum dosa itu dibagi kepada dua. Satu, al-kabair. Padanan katanya adalah dzunubun. Dzunubun. Yang kedua, as-saghair. Padanan katanya adalah sayyiat. Yang ini dosa besar, kemudian sayyiat dosa kecil. Jadi kalau Bunda baca Quran, kenapa ya Allah itu menyebut dosa itu dzanbun atau jamaknya dzunubun? Kenapa Allah pula menyebut dosa itu dengan sayyiat? Yang mana yang benar? Sebenarnya benar semuanya, hanya saja ada perbedaan. Ya, dzunubun. Ada doa yang mana kita diperintahkan untuk berlindung dari dosa besar dan dosa kecil. Dan kedua kata ini ada di dalam doa itu. Silahkan bacakan doanya Bunda. Punya dosa? Dosa besar punya? Dosa kecil? Doanya? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, itulah Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Nah, paham udah. Wa tawaffana, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang golongan al-abrar. Kita sudah sebutkan apa itu al-abrar. Al-abrar itu terlampau soleh. Nah, bahasanya Bunda. Yang sunnah itu sudah seperti wajib. Ini doa Bunda. Jadi maksudnya apa? Wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa besar kami. Tutupi dosa-dosa kecil kami. Matikan kami bersama golongan al-abrar. Ini Al-Baqarah, Ali Imran 193. Ali Imran 193. Ali Imran 193. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi dosa itu secara umum dibagi kepada dua. Satu al-kabair. Tinggal lamnya ya Bunda, mohon maaf. Satu al-kabair, yang kedua as-saghair.
yang di dalam Al-Quran disebut dengan dzunubun, kemudian as-saghair itu dengan sayyi'at. Kemudian dosa besar ini dibagi kepada dua. Ada dosa besar kemudian ada dosa kecil, dosa terbesar. Jadi kalau kita rincikan Bunda, dosa itu dibagi kepada tiga. Secara umum dua, tapi dibagi kepada tiga. Kalau kita rincikan, satu dosa besar, yang kedua dosa kecil. Mohon maaf, yang kita hitung mulai dari yang pertama, kita buatlah nomor satu ya Bunda. Satu, dua, ini tiga. Satu dosa kecil, yang kedua dosa besar, yang ketiga dosa terbesar. Dengan kata lain, bahwa di antara dosa-dosa besar itu ada dosa terbesar, atau dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Nah, nanti di buku ini Imam Az-Zahabi mengatakan dosa terbesar satu, syirik. Nanti akan kita bahas syirik beserta penjelasannya, ya. Baik. Nah, kaedah dalam memahami dosa kecil. Kaedah dalam memahami dosa kecil. Satu, ada dalil, namun tidak tegas. Ada dalil namun tidak tegas dan tidak disebutkan hukumannya di dunia dan di akhirat. Kaedah dalam memahami dosa kecil. Pertama, dalilnya ada, namun tidak tegas. Maksud tidak tegas di sini, terkadang dosa-dosa kecil itu tidak disebutkan dosanya, ya kan, hanya secara umum saja, dan tidak disebutkan hukumannya di dunia dan di akhirat. Paham udah? Kalau Allah mengatakan wail, celaka, likulli humazatil lumazah, bagi pengumpat dan pencela, itu dosa kecil atau dosa besar? Kenapa? Ya, sama juga, dosa kecil juga ada dalilnya. Hanya saja kalau dosa besar itu sudah disebutkan wail, celaka, diancam. Bahkan pengumpat dan pencela itu ditempatkan di mana? Neraka hutomah. Kalau sudah disebutkan hukumannya di akhirat, maka itu dosa besar. Contoh, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan perempuan, hukuman mereka apa? Dijilid, dicambuk 100 kali. Ada disebutkan hukumannya di dunia. Ada disebutkan. Berarti itu dosa apa? Dosa besar. Karena sudah disebutkan hukumannya di dunia. Terkadang ada dosa itu yang tidak disebutkan hukumannya di di dunia, tapi disebutkan hukumannya di akhir. Seperti mengumpat dan mencela, nggak ada hukumannya di dunia, tapi di akhirat ada. Nah, riba kan nggak ada hukumannya di dunia, tapi ada hukumannya di akhirat. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dampak
buruknya sedikit. Dampak buruknya sedikit. Jadi kaidah dalam memahami dosa kecil itu dampak buruknya sedikit. Kalau meninggalkan satu butir nasi itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Kalau banyak, jadi dosa besar, Bunda. Jelas. Meninggalkan satu butir nasi itu dosa kecil. Kalau banyak, dia sudah dosa besar. Karena sudah disebutkan temannya setan. Jadi saudaranya setan. Kanu ikhwana syayatin. Saudaranya setan. Berarti kalau saudara gimana tuh? Berarti itu celaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mubazir, ya. Buang sampah seperti kulit permen itu dosa besar, dosa kecil? Kalau buang paku, dosa besar karena dampak buruknya sudah besar. Ya. Buang tulang, kecil atau besar? Tergantung, Bunda. Ya. Yang ketiga, terhapus tanpa taubat. Jadi dosa kecil itu dia terhapus tanpa taubat. Bagaimana kalau dia terhapus tanpa taubat? Maka jawabnya dengan dua cara. Satu dengan amal soleh. Yang kedua dengan menghindarkan diri, menghindarkan diri dari dosa besar. Dosa kecil itu terhapus tanpa taubat. Bagaimana dosa kecil itu terhapus tanpa taubat? Satu, dengan amal soleh. Yang kedua, dengan menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Lihat bukunya, Bunda. Perhatikan di situ. Allah Ta'ala menjamin di dalam kitabnya, sambungan tadi, Allah Ta'ala menjamin di dalam kitabnya, Al-Kabair, definisi Al-Kabair tadi, ya, Allah Ta'ala menjamin di dalam kitabnya yang mulia bagi orang yang dapat menjauhi segala dosa besar dan segala larangan, bahwa dia akan menghapuskan darinya dosa-dosa kecil. Ini dalilnya. Berarti dosa kecil itu bisa terhapus apabila dia mampu menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar. Dalilnya apa? Surah An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk dikerjakan, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kecilmu. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Para ulama mengatakan tempat mulia itu adalah surga. Jadi begini, jika ada seorang hamba mampu menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, maka Allah tak peduli dengan dosa kecilnya. Allah hapus dosa-dosa kecilnya karena dia mampu menjauhkan dirinya dari dosa besar. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, inilah yang akan kita pelajari, Bunda. Bagaimana? Lihat daftar isi sebelumnya. Bagaimana agar kita mampu menjauhkan diri kita dari 70 macam dosa. Jadi kalau kita menghindarkan diri dari 70 macam dosa ini, maka secara otomatis dosa-dosa kecil terhapus. Mulai dari syirik, membunuh, sihir, meninggalkan sholat, enggan mengeluarkan zakat, tidak berpuasa Ramadan, meninggalkan haji padahal mampu, durhaka kepada orang tua, memutus hubungan kerabat, zina, homoseks, memakan harta riba,
memakan harta anak yatim dan menzalimi, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas. Jadi kalau 70 macam, satu dosa kita bahas sampai 3 kali pertemuan, 1 bulan sekali. Mungkin ustadznya yang duluan meninggal atau jamaahnya. Nah, kalau kita buat sebulan 1 kali pertemuan, berarti 70 kali pertemuan. 70 kali pertemuan. Berapa jadi? Berapa bulan tuh Bunda? Yang kuat matematikanya? 1 kali pertemuan 1 dosa. 1 kali pertemuan 1 dosa. Ya, kalau 70 kali ya 70 kali pertemuan. Iya, berarti berapa bulan tuh? 70 bulan. 5 tahun setengah. Nah, karena kita nggak bisa bahas singkat. Kalau bahas kita singkat, nanti kalau kita bahas syirik secara singkat, malah nanti tinggal nggak mendalam. Buktinya di teman-teman yang lain itu sudah 4 kali pertemuan, baru masuk syirik lagi. Sama muqaddimah 1 kali pertemuan, dosa syiriknya 4 kali. Berarti 5 bulan lah selesai dosa syirik. 1 aja. 1 judul 5 bulan. Tidak dalam ya. Baik. Baik ya. Terhapus. Jadi subhanallah Bunda. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa kecil kita itu terhapus, nah, hindarkan diri dari dosa-dosa besar. Dalil yang kedua, lihat apa dalil bahwasanya dosa kecil itu terhapus dengan amal soleh. Lihat hadis setelahnya Bunda. Nabi SAW bersabda, ada as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratul lima bainahunna idza tunibatil kabair. Kata Nabi, antara sholat 5 waktu dan antara Jumat hingga Jumat berikutnya, antara Ramadan hingga Ramadan berikutnya, ialah penghapus dosa-dosa di antara keduanya jika dosa-dosa besar dia jauhi. Berarti dosa besar itu tidak akan terhapus dengan amal soleh, tapi terhapus dengan taubat. Contoh, jika ada seseorang melakukan dosa kecil setelah sholat zuhur, dengan sholat asarnya itu terhapus di antara sholat zuhur dengan sholat asar. Kemudian setelah sholat asar dia melakukan dosa, dan dosa-dosa itu adalah dosa kecil, maka dengan sholat maghribnya itu terhapus dosa-dosa kecil itu. Kemudian dari sholat maghrib menuju sholat isya buat dosa dia, dan dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Dengan sholat isyanya itu terhapus di antara sholat maghrib dan sholat isya. Setelah sholat isya buat dosa kecil lagi dia. Nah, dengan sholat subuhnya terhapus dosa-dosa di antara sholat isya sampai subuh. Dengan catatan, apabila sholatnya diterima. Paham ya? Berarti walaupun dosa kecil jangan buat, karena tidak ada yang tahu amal mana yang diterima. Kan kita paham amal soleh itu dapat menghapus dosa kecil. Sekarang pertanyaannya, ada yang tahu kita amal kita diterima? Nggak ada. Maka demikian dosa kecil pun berusaha untuk menghindar darinya. Paham ya Bunda? Jangan sampai nanti kan terhapus dengan amal soleh. Sholat zuhur buat dosa lah, nanti kan terhapus dengan sholat asar. Contoh apa? Ya, kalau dosa-dosa kecil itu ya, umpamanya ya seperti tadi.
meninggalkan sebutir nasi, buang hajat menghadap kiblat, kemudian terlambat menepati janji, suuzon kepada orang. Suuzon itu dosa kecil. Tapi kalau sudah dia aplikasikan, berubah menjadi dosa besar. Kemudian mengakhirkan sholat tanpa adanya uzur, itu dosa kecil. Dia mengakhirkan sholat tanpa adanya uzur, nggak ada uzurnya, bukan karena ada sebab syar'inya, tapi memang sengaja dia akhirkan, itu dosa kecil. Banyak nggak dosa kecil? Banyak, Bunda? Banyak? Tapi Allah janjikan kalau dia mampu menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar, maka dosa kecil itu terhapus. Satu, yang ini bisa nih Bunda, alhamdulillah. Yang kedua, dengan amal soleh. Berarti amal soleh ini hadiah. Sholat itu bisa menghapus dosa kecil. Kemudian amaliyah di hari Jumat, ya paham Bunda, itu menghapus dosa-dosa di Jumat sampai Jumat sebelumnya. Walaupun puasa Ramadannya diterima, apakah dapat menghapus dosa besarnya? Enggak, kan lihat di situ antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffaratul lima bainahunna idzastunibatil kabair, selama jika tidak ada dosa-dosa besar. Berarti Nabi mengatakan jauhi dosa-dosa besar, karena Ramadan itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Bisa dipahami? Istighfar yang dihapusnya dosa apa? Dosa kecil. Setiap huruf ayat Al-Quran yang kita baca di dalam Al-Quran, sepanjang itu ikhlas, maka terhapuslah dosa kecil. Setiap huruf. Nah, yang penting semua amal soleh. Karena kan kata Nabi, iringilah dosa-dosa kecil itu dengan amal soleh. Jadi semua amal soleh itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Jelas ya? Baik. Pelajaran yang terpenting adalah berusahalah untuk menghindarkan diri kita dari dosa-dosa kecil. Satu, di sini poinnya. Yang kedua, berusahalah untuk memaksimalkan ibadah kita. Karena kan syarat terhapusnya dosa kecil itu apabila amal soleh itu diterima. Berarti kalau amal soleh tidak diterima, bertumpuklah dosa kecil itu, dan itu nanti akan dihisab di hari kiamat. Karena tidak terhapus kan? Kecil, lama-lama bertumpuk segunung. Ternyata apa? Amal soleh tak diterima. Bisa dipahami Bunda? Jangan sampai kita begini prinsipnya, aku kan tidak menjauhi dosa-dosa besar. Jelas ya? Kemudian yang kulakukan dosa-dosa kecil, tapi amal soleh tak ada yang diterima. Kan kita tahu amal itu kita diterima kapan? Nanti di hari kiamat. Baik. Jadi jangan gara-gara belajar ini ya, nanti siap zuhur buat dosa lah kan. Karena dosa-dosa kecil. Nah, nanti bisa terhapus dengan sholat asar. Salah ya. Baik, yang keempat, besar harapan masuk surga. Besar harapan masuk surga. Jadi orang yang melakukan dosa, sepanjang dosa-dosa itu kecil, masih besar kesempatannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan Allah di dalam surah An-Nisa ini, kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yakni surga.
Baik. Sekarang kita masuk. Jadi begini kesimpulannya Bunda. Banyak orang memahami Ramadan itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama lailatal qadri. Itu kan amal soleh itu. Menghapus dosa-dosa di masa lalu. Sekarang yang terhapus dosa apa? Dosa kecil. Karena mudah saja, dosa besar itu tidak akan terhapus dengan amal soleh. Dia hanya terhapus dengan taubat. Ya. Kemudian kita lanjutkan, kaidah dalam memahami dosa-dosa besar. Dosa besar. Pertama, ada dalil dan disebutkan secara tegas. Ada dalil dan disebutkan secara tegas dan disebutkan hukuman di dunia atau di akhirat. Salah satu ya Bunda, tidak semua dosa besar itu disebutkan hukumannya di dunia dan di akhirat. Salah satu, kalau tidak disebutkan hukumannya di dunia, disebutkan hukumannya di akhirat. Oke, contoh. Tadi sudah kita berikan contoh. Orang yang membunuh hukumannya di dunia apa? Dalam Islam tidak. Orang yang membunuh di dunia hukumannya qisas. Qisas itu apa? Diberlakukan hukuman yang sama. Berarti dia dibunuh. Yang memotong telinga seseorang, maka telinganya dipotong. Itu hukuman qisas. Yang memotong tangan seseorang, maka tangannya juga dipotong. Itu qisas. Ada namanya hukuman hudud. Hudud itu berbeda dengan qisas. Seperti yang mencuri, hukumannya apa? Potong tangan. Itu namanya hudud. Bukan qisas ya. Kalau qisas itu diberlakukan hukuman yang sama. Yang melukai, dilukai. Yang membunuh, dibunuh. Yang menusuk, ditusuk. Yang mencambuk, dicambuk. Itu hukuman qisas namanya. Maka dalam Islam, orang-orang yang membunuh tapi hukumannya di penjara, nanti dia tetap diqisas di akhirat. Orang-orang yang membunuh, kemudian ahli warisnya tidak ridho kepada orang yang membunuh itu, paham Bunda? Ahli warisnya. Contoh, si A membunuh si B. Kemudian ahli waris si B ingin hukuman qisas sesuai dengan syariat Islam. Si A mesti dibunuh. Tapi hukumannya cuma penjara. Nanti dia diqisas di akhirat. Karena hukuman di dunia belum menyelesaikan semuanya. Paham Bunda? Jadi, tapi kalau si B, ahli waris si B katanya, saya hapuslah hukuman qisas itu, tapi saya minta diyat. Diyat itu apa? Tebusan. Dalam Islam, orang yang membunuh itu disengaja atau tidak sengaja, diyatnya itu adalah membayar 100 ekor unta. Bunda kalau lagi nembak orang gitu, padahal lagi belajar memanah, kena terbang angin, gitu kan, kena ke orang, itu kan tak sengaja. Dampak keburukan besar. Jadi, kaidah dalam memahami dosa besar itu, dampak keburukannya besar.
Kemudian yang ketiga, hanya terhapus dengan taubat. Hanya terhapus dengan taubat. Jadi kalau ada melakukan salah satu dosa di antara 70 yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi itu, bertaubatlah. Bagaimana cara bertaubatnya? Tinggalkan, sesali, bertekad untuk tidak mengulang kembali, hiasi sisa-sisa kehidupan dengan amal soleh. Itulah hakikat taubat itu. Jadi nggak cukup dengan tinggalkan, sesali, kemudian tidak mengulang kembali, tapi hari-harinya itu malas dalam beramal soleh. Hakikat taubat itu dia hiasi hari-harinya untuk beramal soleh. Ya. Ada satu amalan yang dipersisihkan oleh para ulama yang dapat menghapus dosa besar tanpa taubat, yaitu haji mabrur. Haji mabrur. Ya, dan ini pun masih diperselisihkan. Jadi kalau haji kita ini mabrur, Bunda, haji kita ini mabrur, maka terhapuslah dosa-dosanya di masa lalu. Tinggal lagi dihitung nanti di masa yang akan datang. Nah, jelas ya? Nah, cuman lagi-lagi kita nggak tahu haji kita mabrur atau tidak. Ya. Kemudian yang keempat, menyelip-nyelip tulisannya nih Bunda. Yang keempat, bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Jadi dosa besar itu Bunda, ada yang menjadi sebab pelakunya tidak keluar dari Islam, ada pula yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Membunuh, apakah pelakunya keluar dari Islam? Tidak. Padahal dia dosa besar. Nah, tapi kalau sempat dia syirik, syiriknya nanti ada ketentuannya. Kalau sempat dia syirik itu banyak, seperti ikut serta di dalam syariat Allah. Dia halalkan apa yang diharamkan Allah, dia haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah, itu syirik. Maka menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam. Walaupun KTP-nya masih Islam. Paham udah? Padahal Allah katakan halal. Tapi karena disogok dia, terima uang untuk satu fatwa itu 1 M, buat haram. Padahal itu haram dalam Islam. Nah, udahlah. Ini 5 M. Yang penting buat jadi halal. Keluarlah Bitcoin halal. Padahal tidak ada satu ulama yang mu'tabar pun dalam Al-Quran dan Sunnah yang menghalalkan Bitcoin. Tapi sekarang ini kan Bitcoin itu uang digital yang dalam bentuk koin. Ada BTC, Ethereum, Gala, yang sekarang lagi viral kan. Padahal wujudnya nggak ada, tapi uangnya digital. Nah. Saya download aplikasinya itu Bunda. Jadi itu nggak stabil dia. Nanti jam 12 malam 1000% yang nanam uang 1 juta, iya saham gitu sejam. Tapi beli koin dia, koinnya itu nanti jam 12 malam 1000% naik, 5 menit saja turun. Ya kan? Ada saham yang boleh kita ikut itu gimana ya? Banyak. Lihat kalau wujudnya ada, kemudian sahamnya itu adalah saham perputaran modal kita itu adalah syariah, maka boleh. Kalau Bunda nanam saham, contohnya di AIA ya, ini nyebut merek pula nih, Asuransi ya? Asuransi yang di judi, mereka kan mensponsori itu. Dan lain-lain. Jadi semua saham itu harus dilihat kemana dia. Makanya kalau disebut asuransi syariah,
itu maksudnya adalah perputaran uang kita itu ya semuanya ke syariah pendidikan. Tapi kalau Bunda asuransi umum itu bangun gereja, bangun ini, bangun itu, karena nggak ada ketentuan syariahnya. Nah, kemudian wujudnya ada. Nah, jangan sampai kita nanam saham itu hanya dalam bentuk digital saja, tapi Bitcoinnya mana uangnya? Itu kan usaha dunia sekarang, sebahagian orang yang ingin menukar uang kertas itu jadi koin. Tapi koin itu sampai sekarang nggak nampak. Siapa yang membuat itu nggak ada. Siapa yang bertanggung jawab nggak ada. Nah, makanya saya lihat, saya dalami Bunda, itu judi. Dengan judi, dengan dalih ingin mengganti uang kertas. Ya. Kemudian yang kelima, terancam masuk neraka. Terancam masuk neraka. Jadi jika ada orang yang melakukan dosa besar, dia terancam masuk neraka walaupun masih ada harapan masuk surga. Tapi semua yang Allah sebutkan, dosa-dosa besar itu yang ada di dalam Al-Quran dan Nabi jelaskan di dalam sunnahnya, lihat tuh hukuman-hukumannya. Iya kan? Orang yang makan riba seperti dia berzina dengan ibunya sendiri, kan berzina dengan ibunya sendiri, kemudian berzina setelah menikah dirajam. Jadi kemudian yang mengumpat dan mencela hutomah, kemudian orang yang curang dalam timbangan, hukumannya disebutkan secara jelas. Itu dosa-dosa besar semua. Sampai Allah katakan masuk neraka, masuk neraka. Tapi ingat, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang dia benar dalam bertaubat. Ya, sepanjang taubatnya itu benar. Nah, sampai sini ada yang tanyakan. Inilah kaedah dalam memahami dosa kecil dan dosa besar. Nah, lihat di sini Bunda, secara singkat ya, di bawahnya. Karena itu kita wajib di Romawi, halaman 21 Romawi ya. Karena itu di bawah hadisnya. Di bawah hadis, karena itu wajib mengetahui dosa-dosa besar. Hal ini bertujuan agar seorang muslim dapat menghindarinya. Para ulama berselisih pendapat mengenai jumlahnya. Sebagian ada yang berpendapat jumlahnya 7. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di dalamnya disebutkan syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, kabur dari peperangan, menuduh wanita muslimah yang baik-baik itu berzina. Ibnu Abbas berkata jumlahnya mencapai 70. Pendapat ini lebih mendekati kebenarannya daripada pendapat yang menyatakan hanya 7 jumlahnya. Dalam hal ini Ibnu Abbas telah berkata benar, kata Imam Az-Zahabi. Jadi sebenarnya ada hadis yang mengatakan dosa besar itu 7. Nah, ada yang mengatakan 70. Tapi begini, ternyata setelah ditelusuri oleh para ulama-ulama kita, yang dimaksud 7 dosa besar ini adalah 7 dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Nah, inilah dia Bunda. Syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, kabur dari peperangan. Orang lagi perang Bunda, Palestina perang dengan Israel, lari dia. Itu dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Kemudian menuduh wanita muslimah yang baik-baik berzina. Kata para ulama, ini dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Maka tidak heran kita kenapa di sini Imam Az-Zahabi mengatakan, lihat, jadi nggak hanya sebatas berjanji tidak. Tapi dia harus tunjukkan buktinya. Buktinya apa? Ya, udah tahu dia lingkungan itu membuat dia terjerumus dalam dosa, dia hadiri. Itu kan nggak serius namanya taubatnya.
sudah tahu pekerjaan itu haram, masih tetap kerja di situ, itu nggak serius bertaubat. Orang yang serius bertaubat itu dia tinggalkan pekerjaan haram itu. Jelas benar. Udah tahu dia bahwasanya harta yang dia miliki itu adalah harta haram, tidak dia kembalikan, malah dia konsumsi terus menerus. Itu bukan bertaubat namanya. Kalau taubat itu kan tinggalkan, bukan bertaubat berjanji tidak mau, tapi dimakan terus harta itu kan. Nah, harta korupsi, harta riba, harta ini dan lain sebagainya, menipu, memakan harta anak yatim dan lain-lainnya. Nah, itu ya, udah. Ada lagi? Berarti pertemuan pertama ini kita muqaddimah saja nih, Bunda. Nah. Intinya sebenarnya hukuman dosa besar itu memang tegas dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran, Sunnah, serta asar dari para salafus soleh, para sahabat-sahabat. Kemudian ada disebutkan hukumannya di dunia atau di akhirat. Itu kaedahnya. Nah. Ada yang tanyakan? Berarti sudah jelas ya. Nah, kesimpulannya apa? Lagi merenungi dosa. Manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Tapi dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Memang kaedahnya manusia tidak bisa menghindarkan dirinya dari dosa kecil. Tapi dengan cara mudah juga Allah menurunkan rahmatnya, dosa kecil itu juga mudah terhapus. Ya. Jadi ini memotivasi kita, Bunda, agar serius dalam beramal. Kalau ingin dosa kecil itu terhapus, sangat banyak mungkin kita tidak melakukan dosa besar, tapi dosa kecil banyak. Ya, bagaimana agar terhapus? Ya, seriuslah dalam beramal soleh. Sholat jadi jangan lagi sebatas melaksanakan kewajiban. Yang penting tidak berdosa. Kan jangan lagi seperti itu. Berzikir jangan hanya sebatas subhanallah, 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 tapi didawamkan. Nah, kemudian sedekah juga demikian. Jangan berharap balasan dari makhluk, tapi benar-benar mengharapkan balasan dari Allah. Ya, niatkan semua yang kita kerjakan dalam hidup ini itu untuk mendapatkan balasan dari Allah. Dengan begitu kita akan semangat di dalam beramal soleh. Nggak akan main-main, Bunda. Baca Qur'annya nggak main-main, menghafalnya nggak main-main, sholatnya nggak main-main, status dia sebagai seorang istri itu nggak main-main, status suami kepada istri dan anak-anaknya itu juga nggak main-main, karena dia paham itu semuanya adalah sebagai jembatan amal soleh. Jelas ya. Tapi Ustadz, jangan sampai gara-gara kami baca buku ini, Ustadz, tahu kami jadinya. Lebih baik nggak tahu gitu kan. Salah, Bunda. Jadi begini, dosa itu kan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dengan dia melakukannya karena 3 perkara. 1, karena tidak sengaja. Yang kedua, karena lupa. Yang ketiga, karena dipaksa. Paham, Bunda? 1, karena tidak sengaja. Yang kedua, karena lupa. Yang ketiga, karena dipaksa. Itu tidak dosa. Perempuan yang diperkosa itu dipaksa, berdosa dia? Tidak. Kecuali di tengah jalan, ternyata enak. Dinikmatinya di tengah jalan, berdosa? Dosa. Kalau sudah dia nikmati. Lupa. Seseorang yang ya Allah, lupa aku dari sholat zuhur.
teringat dia sholat asar bunda, waktu sholat asar. Iya ya, sholat zuhur aku tadi. Dosa dia? Enggak, tapi tetap ada konsekuensinya. Konsekuensinya tetap ada, yakni dia mengkodonya. Karena tidak sengaja di sini adalah ya seperti memanah, ternyata kena orang, ya kan, bercanda, ternyata orangnya mati, kemudian iya nyenggol mobil orang karena tidak sengaja, atau seorang dokter lagi ingin motong ginjal, terpotong jantung bunda. Tapi nggak berdosa, tapi konsekuensinya di dunia tetap ada. Tapi bagaimana termasuk orang yang tidak tahu karena itu dosa, dia tidak berdosa. Lantas bagaimana? Nah, syaratnya gini bunda, pahami kaedahnya gini. Apabila dia adalah seorang hamba yang sengaja ingin tidak tahu, maka dia berdosa. Dia berdosa. Berbeda dengan orang yang sudah mencari tahu, ikhtiar berusaha untuk belajar bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, lantas ijtihadnya itu salah, atau ternyata ada sesuatu yang tidak dia ketahui bahwa itu adalah dosa, maka dia tidak berdosa. Seperti satu daerah yang tidak ditegakkan hujjah di daerah tersebut, nggak ada ulama, nggak ada ustadz dan lain sebagainya, maka apa yang dilakukan di negeri itu tak berdosa. Tapi untuk saat ini tidak ada alasan manusia untuk tidak tahu bahwa itu dosa, kata para ulama. Kenapa? Karena sudah maraknya para mubaligh, para ustadz, para ustadzah ceramah di YouTube menyebar luas. Maka tak ada alasan manusia untuk tidak tahu. Berarti kalau dia melakukan dosa, dia berdosa, walaupun dia tidak tahu. Ya. Jadi nggak ada alasanmu lagi bunda. Jangan sampai nanti ibarat kan banyak nih orang kan gitu sekarang nih bunda, apalagi orang-orang nggak usah lah nanti tahu kita dosa tuh, baik nggak usah tahu kan, dia berdosa tuh. Dan itu dosa besar bunda, itu dosa besar. Jelas ya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.